Jadi kalau mau hati kita hidup, mau hidup kita lebih hidup lagi mulai sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Perbanyaklah berbuat kebaikan untuk orang lain. Kalau sekali lagi, kan Nabi bilang sedekah itu terbaik untuk keluarga. Benar, bab itu kita sudah nggak bahas. Mohon maaf. Udah standar. Standar lah artian apa? Kalau mau naik level, lakukan untuk orang lain juga gitu loh. Setelah keluarga dan diri kita selesai. Itu sebabnya dalam Islam itu ya menggunakan kita menggunakan misalkan gini, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku punya uang 1 dinar atau 1 dirham, kemana uang ini aku sedekahkan?" Kata dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekahkanlah uang itu untuk dirimu." Jadi misalkan Anda, ibu bapak sekalian, pengen membeli sesuatu ya untuk diri Anda, beli aja, niatkan untuk sedekah. Jadi berarti boleh dong beli barang-barang yang bagus, yang mewah, boleh, asal memang nggak ada niat apapun kecuali untuk bersedekah gitu loh, untuk memperhias diri boleh, asal jangan berlebihan, kan gitu ya. Kalau kita lihat para zaman dulu, saya baca beberapa kitab dan ulama itu Masya Allah ya. Sekarang ini ada satu syekh ya, kalau Anda lihat di YouTube ada tuh, saya lupa namanya, kalau nggak Syekh Hasri, dia ulama Maroko. Itu kalau dia pakai jubah, mahal loh jumlahnya itu, mahal jubahnya, tapi harta dia. Jadi akhirnya apa? Persepsi orang ya terhadap Islam juga itu Masya Allah jadi berubah kan ya, seperti itu. Bukan sesuatu yang sifatnya mahal saja, tapi yang juga hal-hal yang sifatnya ya memberi kita kebahagiaan, kerjain sepanjang tidak melanggar syariat, hati yang hidup, supaya apa? Kita bisa tiap hari itu merasakan kebahagiaan. Kenapa? Kalau sekarang orang, Bapak Ibu sekalian, sibuk dengan dunia motivasi, Islam itu nggak ada kurang-kurangnya motivasi. Contohnya apa? Baik, begini. Kalau Anda mau ujian, atau kita mau ujian, kalau ujian itu pasti persiapan kan? Siapan, baca, diskusi, segala macam gitu kan, latihan soal. Lihat, apa yang terjadi kalau seandainya Anda atau kita sudah dikasih tahu bahwa kita akan bertemu Allah dan pasti akan dibangkitkan Allah. Kira-kira akan persiapan nggak? Kapan kata itu kita ucapkan, saya tanya? Bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, dari pagi kita udah dapat motivasi, coba bakal ketemu Allah nih, Masya Allah. Gimana nggak hidup hati? Gimana nggak semangat? Bakal ketemu Allah gitu loh. Luar biasa kan motivasi dalam Islam ya. Semua yang diucapkan itu, disampaikan, diajarkan Nabi itu semuanya motivasi. Saya nggak habis pikir kenapa banyak orang akhirnya ya boleh-boleh saja mengambil motivasi dari segala macam itu, silakan. Tapi yang ada dalam Islam itu supaya apa? Semangat hidup. Itulah. Apalagi yang bisa membuat hati itu hidup. Kalau dari pelajaran dari ilmu, gitu loh, ilmu. Sebab apa? Kalau ilmu nggak masuk, yang masuk syubhat. Contoh nih, lihat bagaimana dahsyatnya hati itu. Ada suatu hari ya, ibu-ibu tanya sama saya, dia bilang gini, dia hamil dan beberapa kali kegugurannya karena apa? Ternyata kegugurannya karena darah tinggi, kehamilan itu, eklamsi ya. Saya cuman bilang sama dia, saya bilang begini, Bu, ibu sering curiga sama suami ya? Saya bilang, ibu sering curiga sama suami? Lah kok tahu? Ya tahu lah, karena jantung itu akan merespon, bereaksi gitu loh, bereaksi dengan apa yang kita pikirkan. Bukan hanya jantung, bukan hanya organ, seluruh sistem dalam tubuh kita. Kenapa kita disuruh baik sangka? Karena imunitas kita akan turun kalau kita buruk sangka. Itu poin. Dari mana itu? Hati kan? Hati yang sakit kan? Ya, imunitas kita turun kalau hati kita buruk sangka. Bahkan marah itu, ya saya pernah baca satu tulisan ya,
Itu bisa menurunkan, bahkan menurunkan imunitas sampai berapa jam dengan marah hanya 2-5 menit atau 1 menit. Itu dahsyatnya hati. Makanya Nabi bilang, la taghdab, la taghdab. Walakal jannah, kan hadisnya mana SD itu. Jangan marah, ya. Kapan marahnya? Kalau sudah tenang. Marahnya tapi marah yang mendidik. Itu boleh, boleh. Ya. Marah tuh dengan marah yang mendidik. Bahkan kalau udah tahu ilmunya, marah atau bukan marah sih, menegur anak misalkan dengan menggunakan pukulan, boleh nggak? Boleh. Agama membolehkan kok. Asal pukulan yang benar. Ya, pakai pukulan, tongkat, rotan. Saya dulu zaman sudah belajar kayak begitu. Ya, pakai rotan. Kalau salah pak. Tapi ingat, kenapa bisa kayak begitu? Kenapa? Lihat hati kita. Ya, Anda, Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah dididik oleh orang tuanya, lalu zaman dulu itu kita pernah dipukul sama orang tua, bukan karena kebencian, tapi karena ingin mendidik kita. Boro-boro yang muncul kebencian dalam diri kita, yang muncul kerinduan. Ya, ketika mak bapak kita mati, justru malah rindu. Benar loh. Itu hati. Ya, kenapa? Karena mereka menjadi sosok yang kita kagumi. Nah, ini satu pesannya. Jadi kalau mau jadi orang tua yang baik zaman sekarang, orang tua yang bisa disayangi, bahkan kalau Anda marah pun mereka tetap dekat sama Anda, jadilah orang tua yang dikagumi, jadilah orang tua yang diteladani. Itu poinnya. Sedikit melenceng ke urusan parenting. Baik, masuk ke ini, poin hati secara, atau mungkin hidup secara fisik. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan fitur, ya, fitur-fiturnya tanda kutip kepada kita semua. Yang fitur itu bisa kita manfaatkan, ya. Maksudnya gimana? Mungkin Anda tahu doa Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku. Itu doa bagus dibaca, ya. Termasuk juga dari suami untuk istri atau istri untuk suami. Nanti tinggal diganti katanya aja. Allahumma aslih li zaujati. Allahumma aslih li zauji. Ya, laki dan suami atau istrinya. Nah, atau mungkin buat anak-anak, Allahumma aslih li auladi kalau anaknya banyak. Ya Allah, perbaharuilah anak-anakku. Perbaharui kan ada doa panjang itu. Allahumma aslih li din lazi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, seterusnya. Ya. Perbaikilah duniaku, akhiratku, agamaku. Tapi kalau singkatnya buat kitanya pribadi, yang paling penting juga kita tidak boleh lupa itu memperbarui, minta kepada Allah agar memperbarui hati. Hubungannya dengan apa? Nanti saya ceritakan. Ya. Allahumma aslih li kolbi, hati kita. Ya, diingat doa. Atau juga doa untuk menjaga hati kita. Apa doanya? Allahumma a'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, itu doa yang dibaca termasuk juga di saat sujud, sangat baik untuk menjaga hati. Ya, atau doa yang Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis, ya, kalau ada orang menyimpan dinar, menyimpan emas, kata Nabi, maka ada satu doa yang kalau kau baca doa itu, kata Nabi SAW, itu jauh lebih baik dari menabungnya orang-orang itu. Ya, apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimati ala rushdi wa ala syukra nikmatik wa la husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Gak sempat ditulis, gak sempat direkam. Di IG saya ada. Ada, nanti dibuka aja. Kalau ibu-ibu yang punya IG, kalau nggak punya IG, minta lihat anaknya yang punya IG.
Ya. Nah, perbaharuin. Nah, temanya adalah tentang perbaharuan. Oke. Karena hati kita ini juga perlu diperbaharui ya, dengan apa? Dengan amal kebaikan tadi. Makanya kan iman itu kata ulama naik dan turun. Naik dia dengan ketaatan, turun ya dengan maksiat. Kan gitu poinnya. Maka juga kalau kita tadi pembahasannya adalah imanitas gitu loh. Maka ada juga imunitas dan tidak lepas dari kaitan perbaharuan sel-sel dalam tubuh kita. Tiap bagian dalam tubuh kita itu beda waktu perbaharuannya, atau mungkin bahasa kita tuh regenerasinya. Ya, contohnya apa? Contoh kayak usus halus misalkan, atau usus kecil, dia beregenerasi setiap 2 sampai 4 hari. Makanya kalau Anda tahu begini, tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, tahu syariatnya, kita sudah mulai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila sodaqta, ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Kalau usus halus itu beregenerasi 2 sampai 5 4 hari, maka Anda sudah mulai paham kenapa ada puasa Senin Kamis. Paham ya? Masya Allah kan? Dan tubuh kita itu ada waktu jedanya, itu tadi usus halus. Apalagi misalkan paru dan lambung, ya, itu setiap 8 harian dia regenerasinya. Kemudian ini kulit kita setiap 14 hari, 2 pekan. Ya, kemudian sel darah merah kita itu setiap 3 atau 4 bulan regenerasinya. Nah, perbaharuan. Kan tadi kan perbaharuan hati. Nah, kita kembali ke sana tadi. Jadi, bagaimana cara saya untuk bisa memperbaharui hati kita? Maka saya kasih saran sederhana sekali. Lakukan kebaikan. Kalau bisa nih, kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang berkaitan dengan orang lain, babnya kita sama keluarga sudah selesai, nggak usah dibahas. Itu yang terbaik lah. Ini orang lain yang kita belum pernah atau tidak pernah melakukan sebelumnya, yang tentunya tidak melanggar syariat. Pikirin tiap hari, apalagi kerjakan dia akan perbaharuan terus tuh hatinya. Saya kemarin data mungkin di Bandung sudah banyak kali ya. Tapi kemarin baru saya lihat, kemarin pas saya lagi servis mobil gitu, terus saya ngeliat tiba-tiba muncul tuh satu mobil, mobil itu dengan beberapa orang ya di yayasan apalah gitu kan. Langsung buka, ada dia keluarkan kursi, kemudian baru saya lihat, perhatikan gitu kan, tek. Oh ternyata apa? Cukur gratis hari Jumat. Cukur gratis. Bagi sebagian orang cukur tuh masalah loh. Kenapa masalah? 15.000 loh. Benar gak? Cukur gratis. Insya Allah saya bilang keren juga nih idenya, saya bilang gitu kan. Masya Allah gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Cukur gratis. Ya. Apalagi banyak. Asal apa? Anda baru bisa dapat ide itu kalau hati Anda riang gembira. Itu poinnya. Nggak bakal bisa dapat idenya kalau suntuk. Nggak bisa. Ide kebaikannya itu. Coba deh. Coba aja dikerjain. Masya Allah bahagia banget Pak Bu. Ya, contoh nih. Contoh, ide. Misalkan ya. Karena ini poin ini menurut saya jauh lebih penting. Tapi waktunya insya Allah cukup. Ketika Anda ngasih tukang parkir, ya, atau nggak usah tukang parkir yang sering belanja online ibu-ibu nih. Ya. Datanglah abang Gojek itu, ya, apa ojek online segala macam itu, ya, atau yang Anda pesan makanan online itu, kan ada ongkos biayanya kan? Ongkos biaya ya berapa? Saya mungkin 20.000, 30.000. Coba Anda ambil uang, misal nih, Anda ambil uang 1 lembar 100.000 gitu, ya, biaya pengiriman misalkan 20.000, ya, itu apa namanya? Anda kasih sama dia, bilang nggak usah dibalikin. Itu udah bahagianya minta ampun mereka. Sangat bahagia. Bagi kita yang belum pernah mengerjakan, itu jauh lebih bahagia. Maka sebenarnya semua kebaikan, in ahsantum li anfusikum, kata Allah. Semua kebaikan yang kau kerjakan itu buat siapa? Alihkan ke kita. Allah ingin bikin kita bahagia, senang. Makanya orang
Sampai Nabi itu katakan apa, Allah sampai doa kedekut pelit. Kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Seterusnya kan wal jubni wal bukhl. Terakhir kan bakhil. Sampai Nabi berlindung minta kepada Allah dengan doa tadi, berlindung dari penyakit bakhil. Coba. Kenapa? Bakhil itu nggak bakal bahagia orang yang pelit, serius. Ya, nggak bakal bahagia, hatinya nggak bakal hidup. Ya, nah seperti itu. Itu salah satu cara. Ya, salah satu cara untuk membuat perbaharuan. Nah, kembali sini tadi. Ya, kemudian apalagi banyak ya, ada sel lemak kita ya lama oleh sel lemak. Sampai ada yang mengatakan 8 tahunan. Kemudian ada tulang ya, rangka kita ini, perbaruan sel tulang itu juga lama. Nah, yang paling cepat sebenarnya di mana? Yang paling cepat sebenarnya di mana? Di bagian yang paling luas permukaannya dalam tubuh kita yang menjadi bagian luar, yaitu kulit. Ya. Maka kulit Ibu sekalian ya, kulit kita ini adalah lambang dari isi perutnya kita. Kulit kita ini lambang. Jadi bagus isi perutnya, kulitnya bagus. Jadi sebenarnya bagi yang hobi dengan skincare kan luar biasa itu. Bo sama dia tuh, pakai apa segala macam. Kulit itu cerminan isi organ. Ya, isi organ maksud terutama apa? Terutama perut. Ya, terutama nanti kita akan berbicara. Tapi kalau kulit itu Bapak Ibu sekalian ya mau kita tadi regenerate gitu kan. Ya, regenerate, maka yang paling bagus itu adalah dengan cara memberikan bahan-bahan yang alami ke kulit tadi, maaf. Ya, contohnya apa? Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, Nabi itu suka melumuri badan beliau dengan minyak zaitun. Ya. Jadi ada waktu tertentu itu lumurin minyak zaitun. Ya. Buat apa? Buat lembab, buat kencang, buat elastis, buat glowing, semua ada. Nah, tambah lagi ilmunya gitu kan, misalkan. Berarti dokter, zaitun yang bagus itu dari mana? Nah gitu. Zaitun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Tidak barat, tidak di timur. Maksudnya zaitun dari mana? Zaitun yang berasal dari negeri-negeri yang diberkahi. Syam, Palestina, Jordan, Syria. Itu bahasa Quran begitu. Makanya kalau saya pribadi ya, saya nggak ada bangga-bangganya pakai zaitun dari Spanyol itu. Orang itu sisa kejayaan umat Islam di Andalusia, ditanam di sana, itu sisa. Ya. Tapi kalau dapat zaitun dari tempat-tempat kayak itu, masya Allah. Ya, apalagi negeri Muslim. Ya, itu contohnya. Nah, lalu apalagi yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian untuk memperbaharui itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menciptakan mereka ini nih, ya. Sayuran, buah-buahan kayak begini nih punya fungsi yang luar biasa. Ya. Fungsi utama mereka sebenarnya perlindungan. Ya, sebenarnya perlindungan. Kalau Anda lihat contoh begini. Ini mangga. Apalagi nih, kiwi lah segini. Kenapa ini dilindungin? Atau apa yang kita bisa baca dari benda-benda kayak begini atau dari buah kayak begini? Dikasih kulit ya sama Allah. Kalau dibuka kulitnya, maka terbukalah dia kandungannya. Maka Allah kasih kulit buat dia. Jadi berarti ada poin sederhananya adalah semua makanan-makanan kayak begini dia punya kandungan-kandungan, terutama kayak antioksidan, terutama buah-buahan yang punya kulit, ya, punya kandungan antioksidan yang memang kita butuhkan untuk itu tadi. Itu sebabnya kalau babnya saya, misalkan kalau kita bicara tentang makanan, sering saya sampaikan, cobalah mulai mengurangi makanan-makanan yang dikemas, tapi perbanyaklah makanan yang dikupas. Ini kan kupas, ini kupas, tuh.
Kupas semua, ini kupas. Bahkan kulit pisang ini aja itu bermanfaat. Anda kalau baca banana skin gitu kan, ini ada kandungan antioksidan ada di sini coba. Tapi kan kita nggak lazim makan pisang pakai kulit. Tapi dia bagus, ya. Untuk apa? Daripada Anda pakai skincare misalkan, kulit pisang kayak begini Anda buka, Anda olesin sini, asal pisangnya bener. Asal pisangnya bener, silakan dimakan. Udah dibuka soalnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ya mereka. Jadi poin tadi itu berarti kita nggak boleh dong makanan kemasan. Boleh, saya bilang kan perbanyak yang dikupas bukan dikemas, ya. Makanya orang-orang zaman dulu ya kecenderungan mereka masak habis. Nah, ini saya pesan kepada ibu-ibu nih, ya. Kalau masak habis masak, kalau mau makan masak habis, makan habis, mau makan gitu loh. Jangan panasin, apalagi yang dipanasin yang dimasak makanan-makanan frozen. Mau makanan frozen nggak boleh? Boleh, halal. Yang saya maksud di sini kan hidup nih kayak begini. Kapan dia mati? Kalau sudah ada terbuka. Di sini kan ada bakteri. Nih, dalam mangga ini dalam setiap produk kayak begini ada bakterinya nggak? Ada. Anda biarin aja, lama-lama kan busuk. Ya, jadi, nah ini poin pentingnya. Cara paling mudah kita untuk menghidupkan tubuh kita ini adalah mengkonsumsi yang punya kandungan-kandungan mikroorganisme atau bakteri hidup. Salah satunya. Contohnya apa? Contoh paling gampang ya ini, misalkan. Ini kan makanan Korea, susah kita makannya, asem. Ya kan? Terus caranya gimana supaya kita bisa makan bakteri tadi itu? Paling gampang ya cuka. Cuka apa? Bukan cuka masak itu ya, yang botolnya itu. Bukan. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas, ada nggak cuka? Nah ini cuka kurma nih. Cuka dari kurma. Oh, pasti asam. Ini cuka ini aja kalau Anda ini dijual di depan ya? Oh, di depan ada yang jual. Kenapa saya promoin? Karena kita mau menyelamatkan generasi. Ya kan? Kalau Anda sudah kenal dengan makanan sehat, produk sehat, anak-anak Anda akan lihat. Generasi ke depan nanti akan makan yang seperti itu juga. Itu poinnya sebenarnya. Ya, terserah mau Anda jual apa, itu terserah dah. Ya. Nah, ini kayak begini aja. Ini sudah bisa menyelamatkan banyak hal. Apa maksudnya? Gini, salah satu masalah di dunia kesehatan sekarang, lihat, adalah peradangan, inflamasi itu salah satu penyebabnya adalah tingginya kadar gula. Ini saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa makan yang kita inginkan tanpa berlebihan tentunya, ya, dan gula darah kita nggak naik? Itu ternyata paling gampang Anda masukin kayak begini nih. Mau cuka kurma boleh, cuka apel boleh, cuka madu boleh, cuka nanas boleh. Anda kasih masuk ke air kayak begini. Terus apa yang akan terjadi dengan ini? Kalau Anda makan roti setelah Anda minum ini, ya, emang nggak boleh makan roti? Boleh, tapi Anda harus tahu roti itu kan tepung kan bikin gula naik. Udah tepung terigu ya, tambah lagi dalamnya ada gula, maka dia naik gulanya. Lama-lama tadi insulin resisten tadi tuh, pankreasnya letih, ya. Nah, minum kayak begini saja, ya, itu sudah banyak menyelamatkan kita hidup, perut kitanya, dan kita tetap bahagia. Banyak orang nggak bahagia karena salah satunya makannya bermasalah. Diminum. Jangan tersiksa gitulah minumnya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya lagi supaya dia tetap hidup dan tetap, maksudnya bukan hidup apa ya?
eh, beban dalam tubuh kita itu tidak banyak ketika kita mengkonsumsi dan akhirnya dia bekerja. Nah, saran saya yang paling mudah itu adalah Anda mengkonsumsi semua sayuran-sayuran kayak begini. Jadi sebelum makan, sudah benar orang Sunda itu. Sudah benar. Makanya ibu-ibu apa nenek-nenek yang zaman dulu itu, yang nini-nini apa ibu-ibu yang edisi lama, oh tangguh mereka itu. Bener lah, tangguh. Ini jalan sama cucu yang ngos-ngosan cucunya. Bener nggak Bu? Ini nenek anteng aja. Subhanallah, saya kemarin waktu pergi umroh ada bawa bapak, subhanallah, umur 80 tahun, anteng aja dia jalan. Bahkan ada beberapa yang pergi naik ke Gua Hiro itu. Kenapa? Makannya bener. Makan lalap, kan gitu kan? Nasinya nggak banyak-banyak, lauknya yang baik gitu loh maksudnya. Karena sudah ngerti cara makannya. Ya, sehingga apa? Nah, ini jadi masalah sekarang. Sebagian besar penyakit itu memang terjadi tadi kalau secara penyebab ya, inflamasi, radang segala macam, insulin segala macam. Tapi yang jadi masalah kita makannya nggak bener gitu aja. Contoh nih, contoh misalkan apa ya, kurma lah misalkan. Apa nih kurma? Ada kurma nggak? Ada kurma tadi. Mana tadi kurma? Kayaknya saya kurang kopi. Kopi itu meningkatkan awareness. Ya, ini kurma. Kurma sukari. Kurma ini bagus, sehat, bagus banget. Salah satu makanan terbaiknya buat perut kita. Ya, makanan hidup. Ini living food nih. Ya, living food maksudnya living food yang asli kalau kita bahas itu adalah probiotik ya, makanan fermentasi. Tapi maksud saya mereka ini bagus, cuman kalau berlebihan kan masalah. Kenapa masalah? Karena kita harus tahu nih, kurma 75% isinya kan gula. Meskipun dia jenis gulanya gula buah, betul. Tapi akan beda cerita kalau Anda makan ini banyak-banyak. Kenapa? Mereka ini, jadi kalau gini, berarti saya kalau pengen ngejus, misalkan Anda pengen ngejus ya, males makan gitu kan, pengennya ngejus, boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya jangan terlalu banyak jus buah. Kenapa jus buah jangan terlalu banyak? Kalau yang saya pahami, ketika di blender, di juicer kayak begitu, gulanya naik semua itu. Jadi kalau minum jus boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sayur relatif aman, ya. Atau mungkin dibikin kayak begini nih. Ini, Bapak sekalian ini, masya Allah, ini enak banget loh ini. Hah? Sini. Antum yang minum. Ya. Yang tadi enak sih. Yang tadi enak. Wajahnya udah sumringah. Tuh ya. Ini kita bicara bagaimana mengakomodir mereka. Karena mereka ini siapa? Mikrobiom bakteri. Enak. Ya habisin lah. Nah jangan lupa bayar ya. Mikrobiom. Makanya nggak heran kenapa banyak orang sekarang moodnya nggak jelas. Anda tahu kenapa? Karena yang mereka makan sampah semua. Di sini nggak bisa apa yang ngolah. Yang dimakan tepung olahan, gula olahan, minyak olahan, bukan minyak yang digoreng gitu-gitu aja. Nggak jauh-jauh dari situ. Wajar zaman dulu ibu-ibu nih. Zaman dulu mens aja, nggak ada episode drama Koreanya. Ya kan? Zaman sekarang, oi mak. 2 hari menjelang hari menstruasinya udah jungkir balik dia. Itu perutnya ngawur, bakterinya ngawur. Coba cek kan dimakan apa, pasti ada kaitan dengan makanan salah satunya. Ya, bisa nggak diperbaiki? Insya Allah bisa. Ya, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Ini kan isunya tadi kan bagaimana kita memberi kehidupan ke mereka. Ya, isu yang berikutnya adalah supaya kehidupan di dalam tubuh kita ini tetap hidup. Ya, salah satunya adalah Anda dengan menggunakan biji-bijian kayak begini nih. Ya, ibu-ibu kalau mau masak nasi, campurin biji-bijian. Contohnya apa bijiannya? Biji kacang hijau, kacang kedelai kan ini biji itu. Cemplungin aja. Sekarang sudah ada produknya itu, setahu saya.
Ya, kalau mau gampang tinggal buka, cemplungin. Atau kalau nggak lagi, bagaimana cara memberi kehidupan supaya mereka nggak terbebani tadi. Ini apa ya? Oh, ini Zam-Zam. Oh, ini air terbaik kalau ini. Ini Zam-Zam versi mini. Ya. Ada minyak zaitun nggak? Nggak ada. Bisa juga pakai minyak. Maka saya punya teman di Bali, ibu-ibu. Waktu saya ketemu beberapa tahun lalu, udah lama banget tuh, mungkin ada hampir 10 tahun itu. Umur dia waktu itu sudah 55 tahun. Tapi itu Masya Allah, ya banyak orang yang nyampaikan ke dia, saya dengan beberapa teman-teman juga gitu kan, ngomong, ini Bu, minumnya apa sih? Kok kulitnya itu kenceng? 55 tahun loh. Dia cuma bilang apa? Saya tiap hari rutin minum minyak zaitun. Hanya itu. Zaitun tuh Masya Allah. Ya, wajah bersinar, kanker bisa lenyap. Kenapa kanker bisa? Bukan lenyap sih, maksudnya dia termasuk yang anti kanker, zaitun itu. Ya, minum zaitun tiap hari. Dan dia juga menjadi makanan buat mereka. Kalau nggak ada zaitun gimana? Pakai minyak kelapa perawan. Virgin coconut oil. Itu juga bagus, ya. Nah, sehingga nanti ibu-ibu kalau masak, kalau mungkin menyajikan makan nasi ya ke suami, atau mungkin bapak-bapak yang masak juga, itu nasinya boleh dicampur dengan minyak. Nasinya tadi itu diambil dari, misalkan dari rice cookernya lah gitu kan, ambil taruh dalam wadah gitu, campurin minyak. Itu sangat baik dan mereka akan bahagia banget dengan kita. Karena bicara tentang kehidupan dalam badan kita ini tidak lepas-lepas dari bakteri yang ada. Ya, karena mereka yang mengendalikannya. Sini ada kaitan sama sini, sini ada kaitan sama sini, sini ada kaitan sama sini. Mungkin Anda mulai mikir, kenapa tiba-tiba ada keinginan untuk makan sesuatu makanan yang dulu Anda pernah makan di kampung. Itu sebenarnya sinyal dari mereka. Itu sebabnya dalam dunia pengobatan Bapak sekalian, ngobatin orang itu ya sesuai dengan tempat obatnya di mana dia tinggal. Ya, dan bisa jadi obatnya itu adalah makanan aslinya dia. Ya, dia pergi ke kampung, dia sakit di kota nih, sakit nggak jelas sakitnya apa, ternyata sakitnya sakit rindu kampung, rindu makanan kampung, dia pergi kampung, makan di sana, pulang-pulang sembuh. Ada begitu? Ada. Ya, karena apa? Gen sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang kita bisa pelajari dari mereka ini untuk membuat hidup tadi, ya, untuk memberikan hidup. Sebenarnya warna, semakin banyak variasi warna, ya, yang Anda makan ini kan banyak. Ada kayak wortel, ada paprika, ada kol ungu. Semakin banyak variasi warna begini Anda makan, semakin bagus setiap hari. Dan sel kita akan semakin, bahkan beberapa bahan kayak begini, saya baca beberapa bahan ini, itu ada satu buku yang ditulis oleh dokter di Amerika namanya Dr. William Lee. Dia tulis buku judulnya Eat to Beat Disease, ya. Makanlah untuk mengalahkan atau melawan penyakit. Dia buka data-datanya, ternyata beberapa produk-produk makanan yang ada seperti ini tuh bahkan mereka punya kapasitas untuk memproteksi gen atau DNA. Contohnya kiwi, kata dia begitu. Kiwi bukan makanan kita, mahal lagi, ya kan? Nggak usah susah hati. Apa versi kitanya? Manggis. Jadi makanlah manggis. Makan manggis, apa yang dimakan? Ya buah manggisnya di dalam itu, sama biji-bijinya dimakan. Iya, sama biji-bijinya, bagus. Ya, pahit nggak? Nggak. Nanti kalau tumbuh gimana? Insya Allah nggak. Ada kan? Ini kalau makan jadi, saya nggak habis pikir dari mana ceritanya orang kena usus buntu gara-gara makan apa? Bukan, jambu apa itu?
Jamu biji. Ini ilmu benar yang saya dapatin. Saya mau cerita sedikit. Saya tanya, kita belajar dikit ya. Ini memang di luar ilmu pengobatan biasa. Usus buntu itu kebanyakan terjadi di anak-anak apa dewasa? Anak apa dewasa? Anak, ya kan? Confirm anak, jarang terjadi pada orang dewasa. Nah, saya pelajarin Bapak sekalian, itu ternyata si usus buntu ini juga ada kaitan dengan emosi. Loh kok bisa? Ya, memang nggak ada penelitiannya, cuman ini bicara lapangan. Ya, semua kasus usus buntu, sebagian besar lah kalau boleh kandang itu, biar lebih amannya, itu terjadinya akibat ada keinginan sang anak yang tidak diakomodir orang tua. Itu yang saya pelajarin. Jadi kalau ada anak yang kena usus buntu, sebelum katakanlah Anda mau lakukan tindakan apapun, terserah lah gitu kan, dikorek dulu itu. Ada kamu pengen apa? Dan saya buktiin sendiri, nyata bener. Usus buntu, Masya Allah. Ya, seperti itu. Itu dahsyatnya hati tadi. Ya. Nah, kembali ke mereka-mereka ini bos sekalian. Sehingga ada beberapa fungsi ya dari makanan-makanan kayak begini nih, ya, yang mulai dari regenerasi, memperbaiki gen, sampai ke mana? Nyeimbangin lagi. Tapi prinsipnya apa? Biar gampang Bapak Ibu cerna ya tiap hari. Ya prinsipnya apa? Anda ingat ini aja, ya. Anda ingat dua hal ini, ya. Yang pertama adalah seratnya, ya seratnya bisa Anda dapat dari mana? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayur itu serat. Nanti situ ada kita bicara prebiotik segala macam. Prebiotik ya, bukan probiotik. Tapi kalau probiotiknya itu bakterinya. Kayak ini kan makanan fermentasi nih. Dia bukan probiotik memang, ya, tapi dia mengandung bakteri di situ. Kalau kita versinya adalah tempe. Ya. Tempe itu makanan fermentasi, ya, itu. Jadi ingat seratnya, ini serat semua nih. Masalah kita sekarang, ya, kenapa katakanlah sel-sel kita itu tidak perbaharuan, kita kurang serat. Saya kemarin, Anda yang mungkin lihat di IG saya posting kan, saya bilang kayak dengan beberapa tim kami di Perkumpulan Bekam Indonesia di PBI itu akhirnya muncul ide untuk bikin dapur umum. Kenapa dapur umum? Karena selama ini orang yang kalau bencana yang dikirimin mie instan, itu mie yang nggak ada serat. Boleh dibilang mungkin saya nggak tahu berapa, mungkin 0 seratnya, saya nggak tahu. Tapi miskin serat. Masak beneran di situ. Bikin dapur umum di situ. Ya, kenapa? Kita butuh serat. Kalau sampai nggak ada serat, apa yang terjadi? Masalah. Jadi makanya makanan begini. Jadi kalau berarti saya boleh dong makan mie instan, ya silakan aja. Tapi kalau bisa mie yang lebih bagus, lebih bagus. Maksudnya mie yang lebih baik. Contoh misalkan mie apa? Mie wortel, gitu loh. Mie yang tidak berasal dari terigu. Kalau udah mentok banget, tetap pengen makan mie, misalkan gitu kan, hasratnya luar biasa. Ada orang pengen makan tuh kan sampai luar biasa. Saya pernah punya teman. Orang ini aneh menurut saya. Ini orang nggak bisa ketemu pastel. Pernah di bulan Ramadan menjelang-jelang buka dia ketemu pastel, dimakan sama dia. Saking mungkin ada jin pastel dalam dirinya itu. Ya. Dibatalin puasa sama dia makan pastel. Saking dia memang suka banget dengan pastel, maka jangan terlalu ya suka tuh boleh tapi jangan berlebihan gitu loh. Ya. Nanti kalau nggak ada tuh akhirnya tersiksa, ya seperti. Nah itu yang pertama, serat, ya. Paling aman dari mana? Paling aman dari sayur sebenarnya. Sayur. Kenapa sayur? Karena sayur ini, misalnya buah seperti inilah gitu kan. Walau bagaimanapun, gulanya jauh lebih besar buah daripada sayur. Maka saya sering, kalau saya punya pedoman, kalau Anda tetap pengen makan buah tetap harus dibatasin. Kalau menurut saya. Tapi kan dok,
Apa? Aman-aman aja. Buktinya sampai detik ini ada satu hewan yang makan buah ini terus-menerus nggak gemuk-gemuk. Tahu? Oh, itu. Ya makan ini. Tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan. Nah, itu beda cerita lah. Ya, sama juga dengan Anda cerita supaya badan kita besar, mati. Supaya badan kita besar, maka kita harus memperbanyak protein hewan. Oke, tapi saya langsung ingat gajah. Gajah makan apa? Rumput nggak? Besar aja badannya. Meskipun tidak bisa disamakan sih. Gen dia beda gitu kan. Gen kita ini mau udah gen beda dari gajah. Ya, itu yang pertama. Semakin banyak seratnya, semakin banyak enzimnya, semakin hidup. Ya, jadi minuman-minuman kayak begini sebenarnya fungsinya apa? Serat, enzim, serat, enzim, serat, enzim. Gulanya ada, Anda butuh gula, kita tetap butuh gula. Makanya saya bukan penganut diet tertentu. Sebenarnya dalam Islam kita nggak perlu ribet-ribet urusan diet sebenarnya. Diet ini, diet segala macam. Makan yang benar, seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh, aman. Kalau mau digedein ototnya, olahraga. Ya, olahraganya apa? Bukan jogging. Ya, bukan berenang, tapi olahraga yang menggunakan beban. Beban kehidupan. Paling cepat itu. beban beneran ya. Beban badan, beban barbel, itu cepat banget. Dan itu kalau Anda mau olahraga kayak begitu aman. Kenapa aman? Kalau sudah sampai ke titik di mana ototnya sudah kebentuk, maka dia akan membakar sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa kita mainkan sebenarnya. Dia akan membakar sendiri. Kalau bisa mulai sekarang masukkan dalam daftar menu Anda biji-bijian kayak begini. Apa aja. Mau biji yang mahal silakan, mau biji yang standar silakan, pokoknya biji-bijian masukin. Karena ini efeknya luar biasa. Kenapa saya bisa mengklaim seperti itu? Karena salah satu rahasia diet Mediterranean yang selama ini dipelajari oleh para ilmuwan, kenapa orang di Mediterranean itu, ya daerah-daerah Turki, Spanyol apa gitu loh, seingat saya itu mereka sangat erat dengan ini, sangat akrab dengan ini. Ya, jadi susah kan makannya kan, dicampur aja sama nasi, masukin ke nasi, atau Anda bikin camilan-camilan yang ada mereka-mereka ini. Itu bagus tuh ya, biji-bijian. Kemudian ini apa nih, ini memang saya sengaja suruh panitia taruh semua produk di depan ke sini, dan alhamdulillah panitia nanti akan bagi-bagi free. Serius, iya, panitia akan kasih free. Jadi nanti produk-produk depan ini Anda bisa ambil gratis kalau mau beli di sana. Jangan rebutan. Ya, saya nggak tahu nih teknis seperti apa. Silakan diurus sama bapak motivator kita. Tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, biji-bijian. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang tidak kalah pentingnya. Ya, sebenarnya banyak sih kalau kita mau bahas. Ya, tapi saya tidak akan terlalu panjang. Nah, yang keduanya atau mungkin yang berikutnya adalah bakterinya. Ya, bakteri itu kita dapat dari mana? Banyak. Dari cuka udah kan. Maka kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan sebuah hadis, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, cuka boleh, tadi cuka apel, cuka apa, probiotik juga boleh, atau beberapa minuman fermentasi juga boleh. Ya, minuman fermentasi juga boleh. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di rumah Anda, di luar produk pangan ini ada madu, kurma, batu sauda segala macam. Ya, bahkan batu sauda ini masya Allah ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang itu kalau boleh dibilang, ini ibu ini harusnya secara teorinya kena tumor. Harusnya kena tumor. Tapi subhanallah ya, biiznillah semua karena Allah ya. Dia nggak jadi kena tumor.
Gara-gara apa? Gara-gara rutin minum habatus sauda. Itu dahsyatnya habatus sauda. Ya. Jadi ada satu cara, tadi mana cuka tadi mana? Ah, ini dia. Ini bukan habat drink. Habatus sauda. Nah, saya kasih resep sederhana. Ini kan sekarang lagi kondisi pancaroba, apalah namanya, heksaroba, macam-macam lah manusia bikin. Nah, mana gelas tadi? Enggak, bukan buat saya. Tapi kalau saya minum pun nggak apa-apa, bagus. Terutama kalau Anda suami istri, minum segelas, makan sepiring, mandi sebejana. Itu keren itu, serius. Makanya dalam Islam itu, kenapa kita makan itu di bawah? Sunnahnya makan itu di atas atau di bawah? Bawah loh, supaya bisa suap-suapan, bisa berbagi enzim, bukan pakai sendok kayak zaman sekarang. Makan gitu loh. Maka kalau Anda pengen dekat dengan anak, salah satu caranya adalah suapin dia. Kalau saya, bukan hanya saya suapin, saya kumpel-kumpel. Baru saya masukin mulutnya dia. Biar dia kenal dengan bakteri bapaknya. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah sih. Yang lebih seru lagi, itu kadang-kadang kan saya makan sate. Sate itu pedes. Dia mau, wow senang banget saya itu. Saya emut dulu satenya. Gitu. Makanya harus jaga kebersihan mulut supaya bisa mentahnik anak. Kalau punya anak kecil, tahnik tahu ya? Tahnik itu kurma dihancurin, punya mama gitu, diambil sedikit, tempelin ke langit anak-anak yang baru lahir. Golden time-nya 7 hari. Golden time. Kalau udah uzur gimana? Golden time karena 7 hari itu masa pembentukan atau pengenalan imun. Jadi kalau mau mentahnik, ini banyak yang tanya, karena kemarin saya ada posting itu, Syekh Misyari Rashid itu kan dia mentahnik gitu kan, itu 7 hari golden time-nya, dari lahir sampai 7 hari. Ambil gitu. Kalau sudah lewat gimana? Mungkin dapat manfaatnya, mungkin ya, dengan catatan dia masih bayi ya. Nah, ini salah satu cara paling sederhana ya. Ini kan cuka ya, cuka sama probiotik beda sih emang ya, tapi anggaplah ini kan fermentasi. Ini begini, lalu Anda kasih madu sedikit ya, madu lah, madu itu boleh, madu ini boleh ya. Lalu Anda makan dengan ya, madu ini gampang. Jadi Anda kasih madu dikit aja, biar nggak terlalu asam. Kalau mau tambahkan sedikit garam di sini. Garam apa? Garam sehat lah pokoknya. Mau warna apa aja terserah. Saya udah capek diserang soalnya. Ya, pokoknya garam sehat gitu aja. Ya. Lalu Anda makan dengan misal ini habatus sauda. Biar gampang ingetnya. Habatus sauda 2 atau 3 Anda minum gitu. Tiap hari rutinin. Itu Masya Allah, lihat apa yang terjadi. Imunitas Anda akan naik. Tapi memang sebenarnya itu resep ada penelitiannya. Air campur cuka atau campur probiotik, minum dengan habatus sauda. Makanya anak-anak kalau Anda lagi sekolah kayak sekarang ini dengan kondisi cuaca emang tidak berubah terus gitu kan, itu menjadi salah satu resep yang paling mudah. Madu, air, madu, cuka atau probiotik, habatus sauda, selesai. Habatus sauda berapa banyak? Dikit aja. Usah banyak-banyak. Anak mungkin 1-2 kapsul cukup, sehari mungkin 3 atau 4 ya. Yang dewasa berapa? Tergantung metabolisme tubuh Anda. Kalau dokter minum habatus sauda berapa banyak? Sekali minum saya 5, kalau nggak 7. Kalau saya, jangan dicontoh. Tergantung badan Anda. Itu resep Masya Allah powerful, luar biasa ya. Bahkan sebenarnya itu resep banyak juga dipakai oleh orang-orang yang dulu zaman masih virus merajalela itu loh. Artinya secara imunitas sih sangat baik. Ya, habatus sauda memang sangat luar biasa, termasuk dia isinya juga bukan cuman serat ya tentunya. Habatus sauda kalau Anda baca tuh isinya banyak banget.
Ya sampai saya jujur sangat mengagumi habatus sauda itu. Ya, sampai Nabi mengatakan memang ini kalau dibahas secara hadisnya panjang, tapi Nabi katakan habatus sauda itu menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Nabi SAW bilang kayak begitu. Ya, jadi ini caranya. Ya, jadi probiotik, serat, enzim, vitamin, biji-bijian itu Anda ingat. Kalau protein ini kan protein nih. Dokter makan telur nggak? Kita tuh selalu menyalahkan banyak hal yang kita nggak paham. Kalau telurnya bagus, bahkan ada seorang dokter di Amerika, dia peneliti, namanya Dr. James Dinnick, dia cerita bahwa bahkan telur itu telur ya, apalagi kalau Anda memang ada aktivitas fisik, dia nggak batasin orang makan telur, asal telurnya bagus. Saya kalau lagi pengen makan apa, makan telur sekali makan. Dan menurut Anda masing-masing, takaran Anda aman, insya Allah. Ya, termasuk juga. Nah, ini kan kambing nih, kambing ini kan sering banget dikambing hitam kan, ya kan? Ini emping penyebab asam urat, makannya satu. Kenapa bisa? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi panitia hari ini mau sedekah, berbagi produk di depan. Nah itu, kesana aja Bu, langsung bagiin Bu. Lagi bisa diambil, bagiin aja, bagiin. Jangan lupa abis ini mampir ke sana ya. Ramein, biar kalau difoto bagus, rame. Bapak tertib. baris lagi ya. Yang belum apa kek, langsung diminum sama bapak. Tadi yang Anda ambil di depan, entah sayur, entah apa, tolong kasih ke yang lain yang belum dapat. Itu maksudnya. Kasihlah siapa yang belum dapat. Ini kita tadi kan belajar ngamalin ilmu, kan berbuat untuk orang lain. Langsung diminum. Iya. Santai bro. Ya, pasti akan Allah ganti nanti. Siapa tahu yang Anda kasih itu bilang buat ibu aja. Siapa tahu. Atau siapa tahu memang dia pengen itu, nggak sempat ngambil, tapi Anda dapat pahala dan pasti akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk. Bawa belakang. Sudah kasih? Alhamdulillah. Seru kan berbagi kan? Seru. Makanya saya bilang nyesel kalau nggak ngambil. Saya tahu Anda punya uang untuk beli itu, tapi justru malah keberkahan majelis yang kita mau cari. Itu loh. Berapalah harganya, nggak seberapa insya Allah ya. Mampu lah kita beli. Cuman ya tadi, malaikat akan mendoakan, ini kan banyak malaikatnya nih. Gitu. Anda berbagi, doa Anda dikabulkan Allah. Masya Allah. Baik, saya kira mungkin itu. Mudah-mudahan pesan saya tadi Anda dapatkan, karena bentar lagi masuk waktu asar. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Mana Bapak Moderator? Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab Pak Ustadz. Di depan sudah ada pertanyaan. Kita akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit saja mungkin waktunya. Boleh Pak Ustadz membacakan, menjawab seadanya mungkin sampai waktu habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh saya usia 53 tahun mengikuti yang 7 hari challenge? Saya kasih tahu dikit. 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah bikin challenge ya di IG, tapi ini challenge tagar atau hashtagnya sudah campur aduk luar biasa. Tapi challenge itu tagar itu anunya apa, tulisannya tuh hashtag 7 days challenge JSR ya, 7 days challenge JSR. Itu di situ emang nggak makan nasi, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan goreng-gorengan gitu-gitulah. Lalu itu Masya Allah yang bertanya ini 53 tahun, saya boleh nggak ngikutin itu?
Boleh, tapi Anda harus monitor terus kondisi badan Anda. Ya. Nah, ini gak bakal kejawab semua, tapi saya kasih satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk Anda. Ya. Nah, ilmu ini namanya ilmu keseimbangan. Ilmu namanya ilmu keseimbangan. Setiap orang yang dilahirkan ke muka bumi ini sudah dalam kondisi seimbang. Hipo dan hiper ini Bapak sekalian, ya. Dia melingkupi semua sistem sebenarnya secara umum dalam tubuhnya. Contohnya begini, biar Anda lebih mudah mencernanya. Kalau dia dilahirkan dalam kondisi tekanan darahnya rendah, sampai mati pun dia akan rendah. Itu hipo. Defaultnya dia itu. Oke? Kalau dia dilahirkan dalam kondisi defaultnya hipo, dan itu bukan masalah, bukan aib, bukan kekurangan, Allah akan kuatkan tubuhnya untuk bertahan pada kondisi tadi. Oke ya, nanti ini kalau Anda praktekkan konsep ini, itu insya Allah banyak penyakit yang gampang diobati sebenarnya, terutama berkaitan dengan pencernaan. Nah, masih lain, buat siapa? Bapak-bapak. Oh ya bapak-bapak, karena bapak-bapak sudah bekerja keras. Hah? Nggak mau? Enggak, Anda ambil kasih orang. Lu sayang, sudah dibeliin panitia. Nah, sampai mana tadi? Hipo hiper. Dan khusus bapak-bapak nggak usah dibagi ke temannya. Ibu-ibu aja. Baik, ini hipo hiper. Oke, nah dengarkan baik-baik penjelasannya. Ketika dia sudah hipo, maka semua sistemnya hipo. Dia akan hipotensi. Tidak masalah, jadi dia jangan pakai standar tensi normal orang normal. Karena tensi dia akan selalu 90-70, gak bakal 120. Paham? Dia akan selalu hipo asam lambung, bawaannya pengen makan terus, laparan terus. Dia bisa jadi akan hipotiroid. Hipotiroid. Apalagi? Dia akan hipoglikemia. Oke? Apalagi? Semua hipo dia. Nah, makanya kalau Anda mencermati kata-kata saya tadi tentang makan yang benar, itu sebenarnya kita harus bedakan pada dua kelompok ini. Ya. Makan yang benar pada kelompok hipo sama hiper itu beda. Oke? Kalau orang hipo, dia nggak kuat, perutnya kosong. Bukan mah loh. Ya, dan orang sering sebut itu mah. Dunia sekarang menganggap semua orang itu sebagian besar hiper, padahal bisa jadi orang itu hipo. Bingung apa enggak? Hah? Bingung? Nah, yang rendah, yang tinggi, metabolisme ya, bukan status sosial. Metabolisme. Yang rendah ini semuanya rendah, tensi rendah, gula rendah, tiroidnya rendah, semua, dan itu tidak masalah buatnya karena Allah cukupkan dengan kekuatan tubuh yang lain. Itu hipo. Nah, berarti orang hipo kalau dia bermasalah di lambungnya, sebenarnya masalahnya bukan karena asam lambung yang berlebih. Gak mungkin lah orang dia hipo. Paham? Justru malah dia asam lambungnya kurang. Makanya nggak cocok kalau buat makan obat yang nurunin asam lambung. Obatnya orang hipo itu apa kalau sakit lambung? Makan. Tapi banyak masalah terjadi kalau seandainya makannya nggak bener. Lihat, kenapa zaman dulu nggak banyak orang kena penyakit mah, gangguan pencernaan, meskipun katakanlah 60-70% di lapangan itu kebanyakan orang itu adalah hipo. Kenapa? Zaman dulu orang tua kita nggak makan karbohidrat olahan, hampir nggak. Dia makan ubi,
ubi jalar, ubi cilembu, singkong, kan gitu. Dia makan jagung, itu kan bukan karbo olahan. Sehingga aman-aman aja dia. Ya, makanya agak aneh kalau seandainya orang hipo gulanya tinggi. Paham? Jadi kalau orang hipo gulanya tinggi itu sesat itu. Sesat dalam konteks makanannya dia. Itu poinnya. Jadi kalau begitu gimana? Paling utama, paling mudah, paling gampang benerin perutnya dulu. Karbo-karbonya dia ganti dulu dengan karbohidrat olahan, karbohidrat yang asli, ya. Atau mungkin karbohidrat yang masih tinggi seratnya, kayak mungkin tadi ubi, ya ubi jalar, ubi singkong, ya, ubi apa aja, itu kan karbo tuh, tapi sehat. Nasi juga boleh, kan nasi kan bukan terigu, ya. Karbo Holland tuh kan makanan-makanan kayak apa, bolu apa segala macam gitu-gitulah. Ya. Nah, kalau orang hiper, lihat hiper. Orang hiper dia makan pagi sampai malam kuat dia. Dia makan pagi aman sampai malam dia kuat, nggak makan. Tapi kalau orang hipo nggak bisa. Makanya sebenarnya jangan langsung mengklaim kita kena sakit mah. Itu bukan sakit mah. Bisa jadi cuman karena kurang asupan. Ya. Jadi akhirnya itu digeneralisatakan semua dan disebut bahwa orang yang telat makan itu adalah sakit mah. Padahal memang begitulah adanya dia, hidupnya dia. Lah, tapi kenapa kalau saya puasa saya bisa bertahan? Kan gitu kan? Karena puasa ada syariat, ada iman, ada perintah secara langsung ke tubuh kita, terutama waktu kita sedang sahur. Sahur itu sebenarnya perintah tak langsung bahwa tidak akan ada makanan lagi. Makanya bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri puasa, sakit badannya, perutnya sakit, nyeri lambung segala macam. Tapi kalau dipersiapkan aman. Itu sebabnya konsep intermittent fasting itu kalau diterapkan pada orang hipo tanpa persiapan, sakitnya minta ampun. Gak makan 16 jam, 18 jam gitu loh. Caranya gimana? Kondisikan tubuh Anda bahwa tidak ada makan lagi setelah ini. Misalnya kayak begitu. Ya, itu hipo. Jadi pertanyaan ini kan tanya, kalau saya 53 tahun misalkan mau nyetop itu segala macam itu bisa nggak? Silakan aja, ya. Tapi Anda yang lebih tahu tubuh Anda. Artinya apa? Kalau misalkan Anda orangnya tipenya hipo, tetap Anda perlu makan karbohidrat yang kenapa saya di sini menyuruh tidak makan nasi? Karena kita berlebihan terhadap nasi. Artinya apa? Kalau nasi yang dimakan itu batasannya normal, aman sebenarnya. Jadi agak ekstrim memang yang 7 days challenge ini agak ekstrim. Beberapa dia mempertanyakan, ya sebenarnya bukan itu poin yang akan saya kejar, cuma mendidik disiplin aja. Ya, itu hipo atau hiper. Ya, makanya kalau ada orang tadi banyak orang yang kena atau gula darahnya naik itu sebenarnya orangnya hipo. Orang hipo. Berarti dia nggak usah batasin karbohidrat dong, nggak usah, benerin aja jadi karbohidrat yang lebih gampang diserap. Makanya kalau Anda lihat beberapa postingan saya atau kajian saya tentang cara memperbaiki pencernaan itu salah satu yang sangat saya anjurkan itu adalah minum air tajin, karena air tajin itu amilumnya bagus banget, ngasih power ke dalam lambung, dan itu buat orang hipo, buat orang yang baik hipoglikemia atau orang yang katakanlah hipo, apalagi hipo macam-macam, itu bagus banget. Termasuk juga yang ada masalah pencernaan, yang mereka mengaku mereka gangguan pencernaan. Paham ya? Jadi kalau orang hipo itu gimana? Makannya bisa di 5 kali sehari, tapi sering tapi tidak banyak, itu bagus. Artinya sesatnya dia tanda kutip kalau seandainya makannya 5 kali sehari tapi porsinya jumbo semua, maka semua akan naik. Tiba-tiba tensi naik, gula naik, semua naik, gara-gara apa? Nggak tahu cara makan yang benar untuk dirinya. Jadi Anda harus paham diri Anda sendiri. Ya. Kalau dokter tipenya apa? Nggak tahu saya. Kayaknya tipe hipo saya. Saya aslinya saya nggak bisa kosong perut, aslinya saya. Aslinya. Tapi karena settingan, saya nyeting terus ngomong ke menyibukkan diri dengan kayak gini nih. Saya kan boleh dibilang dari pagi nggak ada makan ya, sampai malam nih biasanya nggak makan.
Karena apa? Udah ada settingan, badannya sudah saya setting. Ya, terutama kalau pas lagi ngisi-ngisi kayak begini. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah makan, IQ-nya menurun. Ya, bukan menurun sih, cuman habis makan tuh males banyak omong. Ya, prinsipnya sebenarnya dalam Islam itu begitu, makanya nggak heran perang itu dari zaman Nabi sebagian besar dalam kondisi berpuasa. Perang. Karena powernya kita, nih bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen olahraga dan dapatkan asupan hormon pertumbuhan berlimpah saat Anda olahraga, terutama olahraga beban, adalah Anda olahraga dalam kondisi berpuasa. Itu keren itu. Cakep. Kalau growth hormone, ya growth hormone itu sebenarnya secara natural dia keluar malam hari, tapi kalau mau dimunculkan lebih lagi, Anda berolahraga saat berpuasa. Gak usah lama-lama, bentar aja, 10 menit, 15 menit cukup. Cuma latihan-latihan beban itu, ya seperti itu. Baik, jam sudah menentukan, sebentar lagi azan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dr. Zaidul Akbar atas jawabannya yang sangat jelas. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti panitia insya Allah akan mendelegasikan nanti untuk jawaban-jawabannya sesudah acara ini. Baik. Nah, dengan berakhirnya tanya jawab dari Ustaz Dr. Zaidul Akbar tadi, tak terasa kita sudah sampai di penghujung kajian. Nah, ini kami mohon untuk Ustaz memimpin doa penutup, Pak Ustaz. Mungkin boleh doa penutup dipimpin oleh Pak Ustaz. Doa penutup majelis. Ya, majelis. Ya. Silakan. Biar cepat. Baik, Ibu sekalian, alhamdulillah kajian kita sudah berakhir dan insya Allah habis ini saya lanjut lagi ke Muslim Life Fest. Jadi hari ini luar biasa, Masya Allah. Tadi pagi kita bahas bekam di Masjid Al-Latif. Terus ke sini nanti habis maghrib, insya Allah di di Muslim Life Fest itu ada makanan seru nanti saya mau bikin di sana. Kalau Anda mau datang, ya. Baik, itu mungkin bisa sampaikan. Semoga Allah ampuni segala kekurangan, kesalahan kita dalam majelis kita ini. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah ampuni kedua orang tua kita. Semoga Allah jadikan kita orang tua yang bisa menjadi teladan buat keluarga kita. Dan semoga Allah permudah kita untuk terus berbuat baik kepada diri kita, keluarga kita, ataupun orang lain. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mampu setiap harinya hatinya terus hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah lindungi dan jaga negeri kita ini, Allah jauhkan dari bala, bencana, musibah bagi saudara kita yang saat ini ada di Cianjur, yang saat ini terkena musibah bencana gempa itu. Semoga Allah mudahkan recovery-nya mereka, Allah kembalikan rezeki mereka, Allah jadikan kehidupan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga dengan ujian tersebut menjadikan saudara kita tersebut menjadi hamba yang lebih taat, lebih banyak lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tambahkan terus ilmu kepada kita semua dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah pertemukan kita bersama orang tua kita, anak cucu kita, keturunan kita di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab insyaallah. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.